Shalom saudaraku, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Yehezkiel pasal 37 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Mari berdoa. Ya Bapa, di dalam Yesus Kristus, Engkaulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dan biarlah kami diterangi oleh Roh Kudus dalam memahami kebenaran-Mu dan juga dalam melakukannya di tengah-tengah kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu. Amin. Marilah membaca Yehezkiel 37 ayat yang pertama sampai 14 dengan judul Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tubuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan Rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita harus menerima kekecewaan yang terbatas, namun jangan kehilangan pengharapan yang tidak terbatas. Demikian kata Martin Luther King. Tetapi tidak demikian dengan bangsa Israel yang berada di pembuangan di Babel. Sejak tahun 598 sampai 587 sebelum Masehi, bangsa ini telah mengalami masalah yang berkepanjangan. Bahkan ketika tembok Yerusalem serta bait suci dihancurkan, mereka memandang dan memahami bahwa inilah masa-masa kelam dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Penglihatan Yehezkiel tentang tulang-tulang yang berserakan di sebuah lembah mengindikasikan bahwa bangsa Israel telah lama berada dalam kondisi kesesakan dan pergumulan hidup. Beberapa istilah kondisi masa pembuangan yang digambarkan oleh Nabi Yehezkiel seperti dalam pasal 32 ayat 2 ada kata tangisan atau ratapan.
juga dalam pembacaan Alkitab kita, kalimat-kalimat tulang-tulang kering yang bertaburan di lembah. Semua ini cukup menjelaskan tentang penderitaan berat yang dialami oleh bangsa Israel. Bahwa banyak orang yang telah dibunuh, telah terjadi kematian dalam sebuah peristiwa besar akibat penyerbuan tentara asing dan pembuangan. Pembuangan ini pun terjadi dan harus dijalani dalam jangka waktu yang tidak pendek, selama 70 tahun. Tulang-tulang itu ada di lembah. Lembah sebagai sebuah gambaran tempat yang tidak terhormat, simbol kehinaan. Tulang-tulang itu juga berserakan, tercerai-berai, gambaran kehidupan umat Tuhan juga yang mengalami keterpisahan dari tanah perjanjian. Mereka merasa sebagai orang-orang yang telah hilang dari perjanjian Tuhannya. Mereka telah terserak di beberapa tempat oleh karena peristiwa pembuangan ini. Mereka menyadari situasi ini telah membuat mereka kehilangan segala-galanya, termasuk kehilangan pengharapan. Bangsa Israel telah kalah secara fisik dan secara spiritual, yaitu mereka kehilangan hubungan dengan Allah. Dalam pergumulan bangsa ini, bukan kematian fisik yang begitu menakutkan, tetapi putusnya hubungan mereka dengan Allah. Pada fase ini mereka merasa bahwa mereka tidak lagi memiliki makna hidup. Hidup itu tidak berarti. Hidup itu tidak lagi memiliki tujuan. Hidup itu tidak lagi memiliki harapan. Itu berarti yang ada sekarang adalah kemustahilan. Namun Tuhan menyampaikan tentang pemulihan bangsa ini. 10 tahun setelah pembuangan di Babel, Yesaya menyampaikan nubuatan tentang kebangkitan kembali umat Tuhan, sebuah masa depan yang baru yang akan dilakukan oleh Tuhan. Tulang-tulang kering yang berserakan di lembah dibangkitkan. Pertama menggambarkan bahwa akan ada atau akan terjadi pemulihan secara politis negeri ini, dan akan ada kebangkitan kehidupan nasional di masa mendatang. Selanjutnya, pemulihan spiritual. Allah akan memberikan rohnya menghidupkan bangsa ini. Saudara-saudara, apa alasan Tuhan melakukan ini bagi bangsa Israel? Ayat 6, ayat 13 dan juga ayat 14 ada kalimat-kalimat yang sama. Kekalahan Yehuda bukan hanya berdampak secara fisik, tetapi juga berdampak secara spiritual, khususnya berkaitan dengan eksistensi Allah. Sebab ada pandangan kuno pada waktu itu, jika dalam peperangan dan satu bangsa mengalami kekalahan, itu berarti Allah yang mereka sembah, Tuhan atau dewa dari bangsa yang mengalami kekalahan dalam peperangan itu, dipandang tidak berkuasa, dipandang lemah, tidak memiliki kekuatan apa-apa dibandingkan dengan dewa atau ilah atau Allah yang disembah oleh bangsa yang menang. Bahkan dalam catatan sejarah, bangsa Israel menghadapi peristiwa pertempuran, bahkan menghadapi Babel. Mereka berupaya untuk berkoalisi dengan bangsa-bangsa asing. Mereka mau bermitra dan memandang kekuatan atau pasukan perang bangsa-bangsa kafir itu lebih hebat dibandingkan kekuatan Allah. Dan kini ketika Tuhan mau memulihkan bangsa ini, Tuhan bermaksud supaya mereka tahu siapa Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan ini saudara mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah mau menyatakan kedaulatannya atas hidup umatnya dan atas segala peristiwa. Allah berdaulat karena Dia adalah Sang Pencipta, pemilik kehidupan. Allah berdaulat atas sejarah kehidupan manusia. Dia mengendalikan segala keadaan dan peristiwa demi peristiwa yang terjadi, menyadarkan bahwa manusia tidak bisa memiliki kehidupan tanpa Sang Khalik. Manusia menjadi makhluk hidup karena ada kekuatan hidup yang diberikan oleh Dia melalui rohnya.
Dialah Tuhan juga yang mengendalikan segala yang tidak mungkin untuk dapat menjadi mungkin. Bahwa Dia mengendalikan segala sesuatu yang bagi kita tidak ada kepastian. Yang bagi kita semua ini adalah kegagalan dan jalan buntu. Itu semua di dalam Dia bisa menjadi mungkin dan selalu ada jalan keluar dan kesuksesan. Inilah harapan kita. Dan kita percaya bahwa tidak sia-sialah kita berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kita kepadanya tidak mengecewakan. Seperti kata Paulus kepada jemaat di Roma pasal 5 ayat yang ke-6. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebagaimana juga kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, manakala pemerintah memutuskan kita harus berdamai, berkompromi dengan COVID-19 agar tetap produktif, menerapkan new normal. Mungkinkah juga herd immunity? Maka saudara-saudara, tidak ada obat semanjur harapan atau tonikum sehebat harapan. Ini bukan hanya sekedar harapan, tetapi harapan di dalam Tuhan. Seperti Israel yang dipulihkan dan Roh Tuhan hadir memberikan kehidupan, memberikan tenaga baru untuk kemudian melanjutkan kehidupan baru. Demikian Allah telah menganugerahkan itu bagi kita di dalam Yesus Kristus. Maka tetaplah berpengharapan kepada Kristus. Selanjutnya saudara, yang kedua, segala sesuatu yang terjadi selalu memiliki maksud yang terbaik, selalu berarah, selalu bertujuan. Seperti pemulihan yang terjadi atas kehidupan bangsa Israel, Tuhan katakan maksud dan tujuannya, yaitu supaya mereka mengetahui Tuhan yang melakukannya, supaya mereka mengenal pekerjaan dan perbuatan tangan Tuhan dan mengetahui Tuhan itu. Saudara-saudara, kata mengetahui bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan, menyaksikan dan melihat tentang pemulihan dengan mata fisik, mata jasmani. Tetapi kata ini, kata yada, berarti Israel memiliki pengetahuan yang benar, memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Demikian juga peristiwa-peristiwa yang terjadi atas kehidupan kita tidak hanya terjadi begitu saja, tetapi dapat dipakai oleh Allah agar kita bisa memiliki pengetahuan tentang Tuhan dan segala perbuatan yang ajaib itu, dan kita membangun kembali dan terus membangun kedekatan yang intim dengan Dia, membangun hubungan berkomitmen dengan Tuhan. Mari saudara-saudara, jangan kehilangan pengharapan dan tetaplah bangun hubungan yang mesra dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan.